Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, Jiwa Tua 2 di konten ini yang masih ada hubungan dengan diculik WW yang kemarin akan membahas makhluk-makhluk yang ada, yang dipercaya itu berada di Merapi dan di hutan-hutannya. Banyak sekali makhluk yang ada di sana yang bisa dikategorikan, kita bisa bicara makhluk halus lah ya, makhluk halus di luar dari Keraton Merapi. Itu udah beda. Kalau Keraton Merapi itu ada sendiri entitasnya, tapi ini yang di luar Keraton Merapi, seperti di di hutan, di bukit, di sungai, atau di daerah-daerah itu. Banyak sekali ternyata makhluk-makhluk itu. Dan ini menurut kepercayaan masyarakat sekitar secara turun-temurun. Secara turun-temurun mereka mempercayai bahwa jenis-jenis ini adalah makhluk atau entitas yang ada di sekitar mereka. Dan otomatis mereka juga mempunyai cara untuk menyikapi makhluk-makhluk tersebut. Oke, mari kita kupas satu persatu. Baik teman-teman, nah sekarang kita mulai masuk ke beberapa makhluk ya, entitas yang ada di luar Keraton Merapi, dalam artian di hutan, di bukit, di sungai, dan di sekitarnya. Masyarakat di sana, sekitar Merapi, ini kepercayaan yang saya dari hasil membaca buku yang kemarin itu dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan itu adalah satu, leluhur. Kedua itu adalah danyang atau bau rekso. Yang ketiga itu adalah lelembut. Lelembut ini kemarin sudah pengantarnya sudah ada di cuplikan yang video diculik WW. Oke, sekarang yang pertama mau saya bahas itu adalah leluhur. Leluhur itu adalah roh dari orang-orang yang sudah meninggal. Dalam kepercayaan di sekitar sana waktu itu, di sekitar Merapi, adalah leluhur itu ada roh yang sudah meninggal dan ada dibagi 2 juga leluhur itu. Yang baik itu akan masuk ke dalam Keraton Merapi. Leluhur yang masa hidupnya tidak baik itu mereka berada di luar keraton. Mereka bisa bertempat di pohon, di batu, atau di mana saja. Oke, itu. Yang kedua itu adalah danyang atau bau rekso. Danyang ini sejenis makhluk yang menurut kepercayaan adalah makhluk yang baik. Makhluk-makhluk ini biasanya menjaga atau menempati suatu tempat. Bisa dia menjaga sungai, menempati sungai. Bisa menempati mata air. Kalau orang Jawa bilang itu belik. Belik itu mata air. Biasanya ada di bawah pohon, entah pohon beringin atau pohon apapun itu yang bisa menahan air di situ, dan juga di bukit-bukit, bahkan di sawah. Nah, danyang atau bau rekso ini kategorinya baik. Bahkan kadang kalau mungkin habis panen atau habis apapun itu banyak sesajian ya, atau sajen itu. Waktu itu saya pernah sih di desa tempat mbah saya itu sajen buat danyang, buat bau rekso. Itu sebagai ucapan terima kasih sebenarnya, bukan untuk memberi makan mereka. Ini jadi jangan salah, jadi orang kadang berpikiran sajen itu untuk memberi makan makhluk halus, tapi lebih ke, kalau kita budaya itu lebih ke rasa berterima kasih. Oke. Dan
Yang berikutnya itu adalah tadi pertama itu leluhur, yang kedua itu adalah danyang atau mbok reksa, yang ketiga ini lelembut. Nah lelembut ini, nah ini biasa disebut makhluk halus yang wujudnya itu aneh-aneh, lelembut. Nah dipercaya di sekitar sana itu ada top 10 lah ya, 10 besar lelembut yang ada di sekitaran Merapi, di lereng, di hutan, di sungai. Yang paling nomor satu lah ibaratnya, mungkin yang paling ganas, mungkin saya juga nggak tahu, itu adalah Banaspati. Banaspati itu berbentuk bola api, biasanya melayang-layang. Konon nih, Banaspati ini keluar dari tanah yang retak. Dia berbentuk pertama bola api, lalu berwujud naga, ular ya, ular berkepala manusia, dan diselimuti api, dan mempunyai lidah yang panjang untuk lidahnya itu untuk menghisap tubuh manusia dan masuk ke dalam tanah. Banaspati tadi. Kemudian yang terkenal lain adalah jin. Jin itu berasal dari unsur api. Dari unsur api, warnanya macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, segala macam. Nah, jin ini dibagi menjadi dua jenis. Jin yang percaya dengan Tuhan dan jin yang tidak percaya. Nah, karena di situ kepercayaan waktu itu Muslim ya, mungkin mereka akhirnya disebut yang satu itu jin Muslim, yang satu jin yang tidak percaya dengan Tuhan. Oke. Yang ketiga itu wewe, yang kemarin saya bikin konten itu wewe, berjenis kelamin wanita, terus susunya itu besar sampai ke perut, yang untuk menyembunyikan anak-anak yang diculik. Nah di sana itu ada kepercayaan yang unik menurut saya. Konon wewe ini suka menjemur celana dalam. Celana dalamnya ini dari kain yang saya nggak tahu juga. Nah celana dalam ini, kalau seseorang bisa mencuri celana dalam itu, celana dalam wewe, konon orang itu bisa menjadi sakti dan dia dapat melihat makhluk halus. Untuk benar tidaknya ya percaya tidak percaya mengenai itu, karena ini suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat setempat ya. Terus makhluk yang nomor 4 itu adalah genderuwo. Genderuwo itu mungkin udah banyak ya cerita genderuwo itu. Dia adalah makhluk yang bisa merubah dirinya menjadi manusia, kadang bisa menjadi suami orang lain waktu suaminya pergi, dan bahkan bisa sampai meniduri wanita tersebut, karena wanita itu tidak tahu kalau itu bukan suaminya kan, dan bahkan juga akhirnya bisa melahirkan juga. Makanya dulu di tahun-tahun zaman dulu ya, tahun 60, 70, 80 itu banyak orang yang dipercaya sebagai anak genderuwo, adalah anak hasil hubungan intim antara manusia dan genderuwo. Benar tidaknya ya tergantung masing-masing. Kemudian itu yang di sana terkenal adalah peri. Peri ini makhluk halus berwujud wanita cantik. Konon kalau ada bau wangi di sekitarnya itu tanda-tanda kemunculan kemunculan makhluk peri ini cantik. Nah, beberapa juga kabarnya peri ini juga nikah dengan manusia. Nah, anak-anaknya bagaimana? Anak-anak hasil hubungan antara manusia dan peri ini, anak-anaknya akan mengikuti ibunya, dalam artian anaknya itu akan menjadi makhluk halus.
Jadi kalau kita bilang bahasa sekarang itu adalah jenis hybrid, campuran manusia dan makhluk halus. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah jerangkong. Jerangkong itu makhluk halus yang wujudnya itu cuman kerangka manusia. Kerangka manusia itu ada kepala, tangan, tapi tulang belulangnya saja. Dan dia suka konon katanya suka terbang, melayang-layang, dan kadang pada saat terbang itu ada suara kletek itu kalau kita dibilang itu tulang-tulangnya saling bersentuhan itu. Terus berikutnya itu adalah buto. Buto itu mungkin makhluk tinggi besar yang ada taringnya, segala macam penggambarannya itu semacam kayak raksasa. Dia suka makan daging mentah, bisa daging mentah binatang yang ada di hutan. Dan buto ini ada yang mengganggu, ada yang tidak. Buto itu terkenal mungkin kalau di pewayangan ya, pewayangan itu Mahabharata, itu Ramayana, itu ada itu buto itu. Terus berikutnya itu adalah lelembut, namanya tetean. Nah, tetean ini jarang, banyak orang yang tidak tahu cara menggambarkannya, tapi orang bisa menyebut itu memedi tetean, lembut tetean. Kalau orang Jawa bilang memedi. Orang bisa mengetahui cuman dari suara. Kalau malam hari itu suara tetek. Nah, itu. Tapi wujudnya bagaimana belum ada yang bisa menggambarkan. Oke. Terus yang ke-10 atau terakhir, ini termasuk salah satu lelembut, salah satu makhluk halus yang sangat legendaris juga. Kalau di sana nyebutnya itu adalah gundul pringis. Gundul pringis, tapi yang nama populernya itu adalah glundung pringis. Jadi semacam saya ada juga videonya di situ, konten glundung pringis itu. Makhluk halus berbentuk kepala manusia. Dan dia jalannya menggelinding dan mukanya serem, ya sekedar menakut-nakuti lah biasanya. Kan dulu kalau kita ke tahun 70 80 itu termasuk salah satu hantu yang legend lah. Banyak cerita mengenai orang bertemu dengan glundung pringis, itu banyak banget. Oke, teman-teman, tadi adalah 10 lelembut yang ada di sekitaran Merapi. Masih banyak yang lain, masih banyak banget. Tapi di situ cuma diambil top 10, 10 besarnya saja sih. 10 besarnya yang orang ngerti dan orang paham. Kalau yang lain mungkin banyak yang ya agak susah menjelaskan, karena kalau kita bicara lelembut atau hantu Jawa itu banyak banget. Nah, itu tadi hanya sekedar pengetahuan mengenai jenis-jenis makhluk-makhluk yang ada di sekitaran Merapi tadi, dari leluhur, dari danyang, terus dari lelembut. Ini hanya sekedar pengetahuan. Teman-teman bisa atau boleh percaya atau tidak, karena ini kan menyangkut dengan kepercayaan atau budaya suatu daerah. Jadi ya monggo masing-masing untuk menyikapinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Kalau memang cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jiwa Tua 2. Oke, terima kasih dan salam.